kecil nggak apa-apa. Kalau yang gede kebetulan tuh Ngeri banget ya. Si pangsit takut kena Pegang lalu jangan. Yunus. Yes, kali ini kita udah sampai di daerah BSD guys, ya kan? BSD, iya. Iya, kita mau ngelihat hunting ikan buat akuariumnya si Mr. Ya, Pangsit. kemarin kita udah jadi Bill akuariumnya. Yes, betul. Udah isi setengah. Nah, saatnya kita Untuk hunting ikan buat diisi dalam akuarium besarnya. Suasana si Mr. beda Pangsit. nih, Beda. panas, terik matahari. Nih. Hari ini kita syutingnya beda, kita syutingnya di luar, outdoor. Ya. Ya kan? Kebetulan juga kita kemarin coba searching ketemu namanya itu Venus Aquatics. Kayaknya dia juga salah satu farm eksportir juga ikan-ikan hias, ya kan? Daripada kalian penasaran, mendingan kita lihat si Mr. Pangsit hunting ikan di dalam. Come on, So, guys. let's go. Kita udah sampai di dalamnya. Kita akan lihat untuk beberapa jenis-jenis ikan yang dia punya. Farmnya cukup gede, ya kan? Lahannya juga cukup bagus banget. Si Mr. Pangsit udah nggak sabaran, dia udah lihat ke sana. Nanti kita akan samperin. Untuk sementara kurang lebih seperti ini kan. Nah, Indian farmnya nih. Tuh. Cukup modern, cukup bagus juga farmnya. Dan di sini banyak banget jenis ikan hias. So kalian kalau misalnya nyari ikan hias untuk kalian punya akuarium dan lainnya, kalian bisa cari di sini. Nanti alamatnya dan nomor teleponnya akan gue kasih taruh di bawah sini ya guys. Kurang lebih seperti ini guys. Oke, jadi gua ambil kafe ya. Kafe itu tankmate-nya Awana, tapi yang slayer yang panjang Will. Oh, Yang jadi set. ikan itu juga harus ada temennya? Wah, ada temennya. Oh, gue kira ikan itu nggak perlu ada temennya. Soulmate. Oh, jadi biar supaya nggak berantem nih. Nggak berantem. Tapi yang spesial nih sebenarnya gua mau ngambil ikan pari black diamond. Ikan pari black diamond coy. Pari panjang, Hah? diamond lagi. Wih, Lu tahu? nggak tahu. Ayo guys, kita ikut. Kayaknya juga akan ada ownernya juga yang punya. So nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama ownernya juga. A few moments later. Tony Nicholas, ownernya Venus Aquatics. Hobi baru Will. Jadi kita mintanya yang lebih expert. Iya kan, di bidangnya dia. Guys, buat hari ini kebetulan lagi naksir namanya ikan pari Will. Yang aku bilang diamond, hitam, kotor-kotor. ini ikannya tuh asalnya dari Sungai Amazon. Jadi di Sungai Amazon itu ya banyak lah, dan itu sekarang sih udah banyak kan ini kita impor dari Thailand. Kayak ini sempat jadi satu bisnis yang bagus banget. Jadi kan waktu pertama kali dari Amazon keluar itu harganya 200 juta, 250 juta, mahal banget. Udah mahal, ternaknya gampang. Tinggal siapin kolam kayak gini agak besar, di akuarium juga bisa, didiemin aja. Mereka beranak sendiri. Itu saya punya pasang, udah beranak sendiri. Walaupun gabung sama ikan lain nggak apa-apa. Gak apa-apa, itu saya gabung tiger fish, saya gabung arwana, dan contohnya tiba-tiba ada anaknya gitu keluar. Jadi ini tengahnya relatif gampang. Bahkan di Singapura kan ada water reservoir-nya itu, apa penampungan airnya di Singapura, itu dia ada yang nggak tahu, ada yang bisa ngelepasin. Hari ini isinya banyak banget ikan pari di reservoir ini. Itu banyak banget Nicholas. Kali ini Sekitar 5 ekoran lah. Rata-rata tuh 5 ekor, dan ya gampang gitu. Dan kalau mau lebih banyak anaknya, itu biasanya orang ternak pari itu cowoknya 3, ceweknya 8 gitu. Dibanyakin ceweknya. ini yang gua demen dia. Iya. Sama kayak Yul. Jadi kan ikan pari hamilnya kurang lebih 3 bulan. Tapi kan cowoknya bisa tiap hari gitu. Oh, jadi ikan pari ini jenisnya berarti mamanya ya kok? Bukan Iya. bertelur ya? Berarti beranak ya? Beranak. Oh, betul. Tahu ikan pari itu Beranak. beranak. Kenapa ikan itu? Nanti kita lihat ada di sebelah anaknya itu baru. Dan itu nggak perlu treatment khusus apa kok? Tempat buat limpetnya, apanya nggak ada? Kalau saya ya, saya amparin kayak gitu, beranak. Oh, gitu. Jadi buat kalian yang mau coba ternak ikan pari, boleh tuh cari indukan di sini nih. Kalau Nicholas kayak kita di awal nih, kadang kita masih bingung nih ada namanya black diamond, ada namanya hybrid black diamond, ada pearl apa itu kayak motor itu lebih murah kayaknya ya. Iya, Motoro itu Indonesia banyak. kan tetap
Itu semua asalnya dari sungai Amazon. Cuma Semuanya, oke. semuanya dari sungai Amazon itu cuma dibawa ke Indonesia diternak jadi banyak, dan kebetulan orang Indonesia itu awal-awal tuh banyaknya ternaknya Motoro, yang mana tuh kalau menurut saya sayang soalnya harganya Iya. relatif murah gitu. Soalnya nggak sebagus ini ya. Iya beda. Jadi kan kalau yang namanya Motoro itu kan ya kasih makanannya udah berapa kan, tiga hari ini makannya banyak. Iya, jadi kurang maksimal. Kalau di Thailand lebih pinter dia. Di Thailand itu dicampur-campur. Jadi mungkin dia punya mahalnya satu, kedua dicampur sama Motoro ini. Jadilah hybrid. Oh, jadilah hybrid itu. Hybrid itu jadi berbagai jenis. Full dicampur sama apa namanya? Leopoldi dicampur sama Black Ini Diamond. silang-silang lah ya. Iya, dan tapi dari hasil silangan itu justru keluar satu jenis baru yang lebih bagus. Oh gitu kok. Ini saya koreksi ya. Tapi kalau yang setahu saya, pengalaman saya kurang lebih 10 tahun jualan ikan itu, setahu saya di Amazon itu banyaknya P13 itu Leopoldi namanya. Oh, itu warnanya coklat ya? Hitam putih. Hitam putih. Tapi hasil dari breeding diseleksi-seleksi, disilang-silang jadilah itu yang sekarang kita kenal ya Black Diamond, ada lagi Galaxy, ada lagi Super White, yang paling Galaxy mahal. aja ada kok. Berarti warna-warni gitu Galaxy. Galaxy itu hitam, Gimana? Kok banyak? Ah? hitam banyak foto putihnya kecil-kecil. Nah itu yang setahu saya. Jadi di alamnya sebenarnya nggak banyak variasi, tapi dari breeding, selective breeding dan silang-silangan ini itu jadilah dia banyak jenis gitu. Itu yang setahu saya ya. Tapi ini pari katanya nggak berbahaya dari ratunya. Saya pun kena itu, jadi kan ada lihat itu di ekornya itu ada tajam-tajam itu, ada duri. Itu kalau kena panas dingin asli. Saya udah Kalau itu pernah? itu sakit banget. Bener-bener sakit banget. Ngapain dari penyakit? Makanya jangan. Jadi mesti ngambil apa ya? Kalau saya rasa Kalau lu bersihin, aku berarti setengah air aja ya, kalau bisa bersih ya. Iya. Sendi aja nggak soalnya harus hati-hati. Tapi beda kalau pari yang ngebunuh itu pari raksasa. Itu yang ngebunuh Si Erwin ya? Irwin. Si Irwin ya? Iya. Ya itu parinya soalnya gede dan itu ya beda lah. Ini nggak sampai sebahaya ini. Dan sampai Enggak dipotong ya kok. Buntutnya itu biasanya bukannya dipotong ya kok? biasanya Biasanya iya. Jadi banyak ada beberapa teman saya yang dia potongin itu, atau kalau mau kirim, apalagi terutama kalau size kecil sih relatif aman. Tapi kalau yang size besar, kalau nggak dipotong takutnya bocor. ya bocor macet, plastik. Oh. Jadi biasanya ada dua, satu antara digunting, dua pakai kayak apa namanya? Perban. Perban. Selang. Oh, Selang bisa. di selosong gitu. Tapi kita udah potong, kita bakal nunggu lagi kan? Tunggu lagi. Oh, bisa tunggu lagi kok. Jadi percuma dong kita potong nunggu lagi. Tapi kan sama kayak potong kuku. Jadi agak lama. Yang langsung potong nggak ya? Enggak lah, kecil nggak apa-apa. Kalau yang gede, kebetulan itu Ngeri banget ya. Si pangsit takut kena Pegang jangan. mah nggak lucu. jangan. Tapi kan dia nggak keluar akuarium, aman lah. Saya udah mulai bisnis ini dari 2010, dari SMA. Jadi Mungkin ini kita seumuran, kerjaan sendiri nih. kerja sendiri. Jadi Gila, guys. dari SMA udah usaha ikan gitu, bisa biayain saya kuliah dan sebagainya. Biasa nih, Luar kayak biasa gitu. ini orang harus tonton nih anak muda nih. Nggak kayak ini dulu ya. Iya, gue sekarang masih pengangguran ya kan. Kalau Paling jauh kemana kok kolektor? kita 5 benua kita udah kirim semua. 5 benua guys. Ya, Australia, Amerika, Eropa, Afrika, Asia itu semua banyak customer ya. Afrika aja beli ikannya sama dia guys. Apa dari Indonesia biasanya kalau di bawah? Kalau saya sendiri itu semua jenis ikan kita main ya. Ada lebih dari 500 jenis di stock list kita itu kita jual. Dan jadi kenapa bisa segitu banyak? Indonesia ini hebat. Indonesia ini tanah surga. Jadi saya punya yang namanya ikan hias itu kan nama bahasa Inggrisnya apa kata? Apa nih? Lu tau nggak? Nggak tahu. Jadi bahasa Inggrisnya ikan hias itu tropical fish. Jadi tropical fish bahasa Inggrisnya itu tropical berarti apa? Di garis khatulistiwa itu loh. Di tengah-tengah. Jadi ikan hias itu banyaknya adanya di Indonesia nih. ya, garis khatulistiwa. Berarti Kalimantan banyak dong kok. Di Indonesia banyak, panjang Kalimantan itu. Terus ada juga di kalau di Afrika itu yang banyaknya itu yang dilalui garis khatulistiwa seperti Senegal, Kongo, kayak gitu daerah-daerah sana.
Jadi Afrika yang bawah-bawah tuh jarang ikan hias ya. Afrika Selatan itu banyaknya singa, kambing lagi, gajah, jerapah. Pelajaran baru guys. Tapi kalau ikan hiasnya tuh banyaknya di daerah Afrika yang di garis tengah ini. Terus ini lagi di Amerika Selatan pun cuma ada 4 negara yang dekat garis khatulistiwa yang ada. Jadi itu Peru, Venezuela, Brazil, sama satu lagi Kolombia. Jadi ikan hias itu cuma banyak di 4 negara ini. Itu yang dekat garis khatulistiwa. Dan Indonesia seperti kita tahu hampir semuanya kan di sekitaran garis khatulistiwa. Dan banyaknya pun ya kalau boleh dilihat ya, itu persebarannya ikan hias di Indonesia itu yang dekat-dekat garis khatulistiwa aja loh. Dari Afrika itu ikannya dibawa ke Indonesia, jadi bisa diternak banyak. Oh gitu. Banyak. Terus dari Amerika Selatan dibawa ke Indonesia, diternak ini jadi banyak. Jadi dan ditambah ikan Indonesia sendiri. Terus tapi ikan Indonesia dibawa ke Afrika, Amerika, Cina, dimanapun diternak gak jadi. Gitu. Jadi emang Indonesia ini tanah surga. Coba Daniel. Indonesia itu tanah surga. Ikan apa aja di bawah ini tuh jadi, makanya kita bisa punya varietas tuh yang banyak banget. Dan itu semua potensi lah kita ekspor kemana-mana. Jadi lu orang bangga jadi orang Indonesia guys. Betul. Tanah kita ini subur ya kan. Iya. Apa yang ditanam tumbuh, apa yang dipelihara berkembang biak. Ya. Itu saya makin bisnis, makin jalanin hidup, makin nambah usia itu, saya makin cinta sama Indonesia. Dan bukan cinta sih, bukan cuma cinta, lebih ke rasa beruntung boleh lahir di sini gitu, boleh tumbuh besar di sini, kayak gitu. Itu soalnya bukan proses mudah, itu dari proses kita jalan bisnis, kita keliling hampir banyak banget lah provinsi di Indonesia, kita keliling dari supplier dan sebagainya. Saya lihat keragamannya, kekayaannya, itu ya makin merasa beruntung lah lahir di Indonesia itu. Jadi ini sendiri ya, kalau teman-teman tahu ini bukan dari Indonesia, ini dari Amazon sana. Cuma diternak di Indonesia ya, jadi sebentar brojol. Saya gak planning buat ternak aja, sebenarnya gak rencana aja. Tiba-tiba muncul sendiri gitu. Tinggal saya cari yang jantannya aja ya berarti. Iya, tapi kalau ceweknya boleh dibanyakin. Mau banyak di ceweknya nggak jadi masalah. Cuma cowoknya sendiri juga jangan. Jadi kalau mau ternak, kalau saran saya. Jadi mendingan ceweknya 3. Ceweknya kalau bisa 5 sampai 8 bagus. Cowoknya itu 2 sampai 3. Biar ada bersaing dikit gitu. Kalau ada bersaing kan mereka lebih. Tapi even mereka digabung pun tetap bisa beranak. Beranak Dengan dong. sebagai itu bisa Beranak. ya. Malah kalau saya sih ya, saya sukanya ya dicampur-campur aja jenis A, jenis B, jenis C, biar nanti keluar motifnya yang baru. Nah kebetulan yang saya tawarin ini itu hybrid. Campuran apa saya udah gak tahu. Soalnya saya ke sana ke suppliernya di Thailand, itu mereka punya kolam yang kurang lebih sebesar ini, itu macam-macam jenis dimasukin. Digabung. Nanti saya coba cari lah videonya itu. Tapi ini size paling gede size berapa bisa? Sampai berapa senti? 70 cm aja. 70 cm. Wow guys, jadi Iya bisa 70 cm. Dan ini kalau breeding ya ada, tapi teman saya nanti kalau kamu mau breeding di rumah, ini ada satu sharing dari pengalaman teman saya. Jadi itu kalau hari ini breeding harus filternya itu harus bagus. Karena teman saya dia punya pari banyak, tapi filternya itu kurang bagus. Kalinya lagi pengen begituan parinya keluar putih-putih itu, satu akuarium, satu kolamnya dia tercemar. Filternya pas lagi. Jadi spermanya berisi semua nih. Iya, dan itu banyak. ini kan orang yang berpengalaman udah ngomong putih-putih langsung sperma aja. Iya. Sopan putih-putih, jangan sperma. Iya kan, Langsung kotor dan susah timbul bersihnya. korban jiwa gitu. Timbul korban jiwa. Mati. Ikat parinya mati. Karena matinya bukan karena itunya, tapi karena kotor. Soalnya filternya ini harus dijaga. Yang namanya main pari itu harus ya filter itu nomor satu. Nomor satu ya. Kualitas air tuh harus selalu dijaga. Kalau di pasir bilang kan yang penting bawah itu nggak rata ya, nggak usah pakai media apa ya, pasir itu nggak bisa. Kalau saya saranin sih, kalau saya pribadi nggak terlalu saranin. Tapi dulu waktu awal-awal saya piara, itu saya piara pari di pasir putih itu yang kecil-kecil itu.
itu mereka suka ngumpet gitu, lucu. Tapi saya ngobrol-ngobrol sama teman saya dan saya lihat farm pari di luar negeri, terus semua yang piara pari rata-rata bawahnya tuh polos. Mereka bilang sama saya kalau ada pasirnya atau apa itu bisa kemakan. Nggak pengen makan sih, tapi nggak sengaja makan. Itu yang jadi kendala gitu. Jadi kalau makan masuk ke perut kan jadi sakit perut, mereka bisa masalah. Masalah pencernaan jadinya ya. Ya mendingan sih ya dipolosin aja gitu loh. Oke. Ya filter lah, paling nomor satu filter. Oh ya, tadi ngomongin soal makanan, mereka itu sebenarnya rakus banget, apa aja banyak lah dia makan lah. Kalau masih kecil makannya cacing beku, kalau udah gede kayak gini saya kasih cere laut. Cere laut. Iya, di laut juga ada ikan cere. Nanti saya kasih lihat ya Carinya di mana itu kalau biasanya? di Venus Aquatic. Oh, jauh. Wah, ini pinter nih Guys, muda-muda jago bisnis. Ya bisa Jadi manja apa? gitu bisa beli. Kita jual murah aja, kilo 40.000 dan sekilo ikan semua itu bukan air. Kan saya juga mau ambil kok. Ya itu dikasih makan, kalau ikannya udah cukup besar langsung kasih aja. Tapi kalau masih kecil dipotong. Atau kalau masih kecil kayak gini kasih udang juga, mau udang sawah ya, bukan udang supermarket. Kalau udang supermarket, saya nggak tahu kenapa mereka kurang suka. Iya, saya sempat kasih juga pakai udang yang biasa masak ini, gua potong kecil, gua masukin, memang nggak makannya nggak gede. Nggak gede. Tapi kalau udang sawah, mereka suka. Udang sawah nanti lihat lah. Ada lagi. Lihat. Jualan lagi dia. Ada juga. Bantu sini dong, gua yang bingung nih, ini ada ini 3 cewek cantik Bil. Iya, ini tiga-tiganya cewek. Cewek cantik loh. Lo ambil berapa? Ambil satu aja. Sama. Kalau nih Pak, jadi sebenarnya kalau pakan ikan yang bagus sebenarnya kalau makan ikan mas bagus nggak sih? Makan ikan mas gitu-gitu bagus nggak sih? Ini kalau dari pengalaman saya ya, ikan mas itu kadang suka banyak fotozoa dan lain-lainnya itu. Kalau ini pengalaman saya pribadi, nggak tahu dengan orang lain. Jadi kalau ikan mas itu harus kalau beli dikasih obat dulu, baru dikasih makan ikan. Dan itu ikan mas juga kan nggak terlalu murah. Kalau saya lebih suka, ini saya ya, itu kasih makan ikan beku gitu. Jadi kasih makan yang ikan beku, mereka makannya lebih gampang, lebih bersih karena virus-virusnya udah mati semua. Kayak gitu. Tadi ikan beku terus di ini ya, Mbak? Oh ya, ya biasanya lihat teman-teman youtuber juga yang hobi-hobi ikan, mereka kan kasih ikan yang potong-potong gitu ya? Ya ini kalau saya sih rekomennya itu cere laut yang beku. Kenapa cere laut? Yang namanya dari laut tuh bersih pasti. Dia bersih lah daripada kalau kadang ada cere yang dari sungai itu juga relatif bersih. Tapi yang nggak boleh itu ikan cere yang dari got gitu. Kalau kalau di rumah kita depan rumah ada got, terus hitam-hitam, iya ada cerenya. Jangan malah diserok kasih makan ikan kita, cerenya nggak berapa. Iya. Tapi ikan kita sakit, dan biasanya sakitnya itu sakit perut. Sakit perut itu ada masalah di perutnya, nah itu bisa masalah-masalah bisa mati. Jadi kalau ikan beku itu bisa keep berapa lama di kulkas? Ikan bekunya itu? Kalau pengalaman saya itu 3 bulan, 4 bulan nggak ada masalah. Gila, gue baru bangun guys habis tadi perjalanan jauh, ngantuk banget gue, tidur gue. Ya kan hari ini kita udah balik lagi ke studio kesayangan kita. Yoi. Jadi kita tadi udah hunting ikan Will. Oke, sekarang buat lagi proses Ini pengisian guys, air. ini tanknya si pangsit nih guys. Ya, Tuh. jadi ikan-ikan kita yang beli dari Venus, kita sementara taruh di bawah dulu Will. Lagi di Karena mana? Apa nih kok? Lagi di apa? aklamasi. Gunanya apa kok? Penyesuaian suhu air Oh. di dalam sama yang baru datang. Oh, yang supaya ikannya nggak mabok kali karena Jadi ini juga mungkin isinya mungkin the next 2 days atau 3 hari lagi Will, karena Oh, nggak oke. bisa langsung, takutnya ikannya bakal puyeng-puyeng. Oh, karena mesti di apa Ya. namanya, di aerasi dulu lah ini. Iya, Ya, ngerti. gue ngerti nih, gue Iya. juga sering nonton soalnya. Oh, iya. Biar airnya tuh oksigennya bagus, kotorannya bagus. So, Jadi gimana Will? hari ini cukup sampai sini, kita udah hunting ikan. Tadi kita udah dapat apa kok? Kita udah dapet silver albino. Yes, terus apa? Kita ada beli stingray, ikan pari. Wih,
itu yang paling cakep tuh. Yang ketiga? Sama kita di ikan tapir terakhir. Oh, itu yang temennya untuk Arwana ya. So, kalian kalau mau lihat seperti apa nanti ikannya, kita bisa lihat untuk di next day setelah ini udah selesai, udah ada reklamasi juga udah oke. Ya, nanti kita bakal tunjuk ke kalian semua. Yeah, so wait for the next video guys. Yeah, so- kita bakal masukin ikan. Betul. Okay, so any final reveal? Yes, Thank you for watching us dari tadi kita berangkat pagi sampai sekarang. Now Will sehat. Sehat, belakan. Ya wes kalau gitu Will, see you next time guys and keep Bye. watching and jangan lupa buat subscribe, comment and like banyak banget. Yes. Oke guys. Bye bye. Hi guys, welcome back to the Noob. Yeay, with me Pangsit. Si Choji nggak bisa datang. Biasa, anak mama masih di rumah. Jadi sama gua Pangsit, gua coba jelasin the final result of tank top. Ya, jadi ini semua udah jadi tanknya. Buat info aja, tank gua ini ukuran 2 meter 8 cm, lebar 80 cm, dan tingginya 80 cm. Nah, dengan tinggi rak itu sekitar 30 cm, jadi total dari tanah itu sekitar semeter lebih lah. Nah, seperti yang kalian tahu kemarin, gua bikin tanknya sama si Bang Zainal. Ntar kalian bisa lihat video gua sebelumnya. Oke, di sini gua bakal jelasin apa aja isi tank tong gua. Oke, di sini tuh ada sekitar 21 ikan. Sekitar ada 5 atau 6 jenis ikan. Jadi gua ada arowana golden, terus ada arowana silver albino, dan gua ada alligator guard, ada palmas albino short body, ada palmas albino, palmas biasa, sorry. Terus gua ada 2 balasyak, ada Caviar Slayer, ada Oscar Paris. Terus ini yang gua paling demen, gua suka banget namanya ikan pibas. Jadi gua berusaha buat koleksi bermacam-macam jenis pibas. Tapi nggak semuanya gua punya. Sekarang gua cuma punya ada 2 pibas monocolus, pibas singu, pibas Kelberry, Orinoco, sama Blue Algool. Ya, itu semua ikan-ikan yang ada di tank tong. Oh ya, buat info aja, di bawah tank ini ada kolam. Itu kolam ikan koi. Di situ juga ada beberapa macam ikan koi. Sama ada 2 ikan red devil dan sama 1 ikan silver albino arowana. Itu saya pindahin karena kemarin gua taruh di atas, wah dihajar habis-habisan guys. Oke, jadi itu aja isi tank tongku. Dan kalian selamat menikmatin. Oh ya, sebentar lagi gua kasih view sinematiknya guys ya. Enjoy the video. Bye guys. Salam penuh. With someone you are. With someone you are. You are.